Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Opa sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan kurikulum kita. Nama Mufidah Kiki, tempat tanggal lahir Lebak 18 Juli 1999, alamat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilogram, hobi olahraga. Riwayat pendidikan: SDN 1 Gunung Batu, SMPN 1 Cilogram, SMAN 1 Cilogram, STISIP Syamsul Ulum semester 8. Pengalaman organisasi: Ketua PMR SMPN 1 Cilogram, Wakil Ketua OSIS SMPN 1 Cilogram, PMR dan Pramuka SMAN 1 Cilogram, Ketua OSIS SMAN 1 Cilogram, Sekjen Kumaha PW Sukabumi, Presiden Mahasiswa STISIP Syamsul Ulum Kota Sukabumi. Moto hidup: pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Materi yang akan dibawakan yaitu teori dasar berorganisasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah menyempatkan dan memberikan kesempatan kepada saya selaku orang baru di SMK Yasmi. Terkait LDKS, sebenarnya gini Bang. Ketika saya di Sukabumi, saya tuh tidak tahu kenal terkait LDKS ini karena pada dasarnya kan saya bukan orang di sini, tapi sangat saya hormati kepada Pak Andi juga. Terima kasih sudah percaya kepada saya untuk mengisi kekosongan materi yang ada di SMK Yasmi. Di sini tuh kan ada latihan dasar kepemimpinan siswa, tapi informasinya itu ada dari SLTP juga ya? Iya nggak? Dari MTS, SMP ada? Coba mana? Berapa orang? Oh, sebelah sini ya? Ini dari mana aja? Di mana? Wah, nah. Itu lanjut. Dari mana? SMP 5. Si Bareno. Nah, lanjut. Dua. Oh, Duci. Ada lagi? Benar. Oh, 1 kilogram. Ada gua tuh. Coba ya. MTS. Udah ya, gitu dari SMP dan MTS. Oke, terkait CV tadi yang sudah dibacakan sama moderator itu menurut saya hanya sebagai pengalaman. Karena gini ya, untuk berbagi pengalaman saja. Karena yang namanya LDKS itu latihan dasar kepemimpinan. Kalau misalnya seseorang yang sudah berhasil menjadi seorang pemimpin, itu benar-benar seseorang yang tidak bisa diragukan kemampuannya, gitu. Karena kalau di sini ketika mengikuti LDKS jangan sampai hanya duduk manis saja, jangan. Karena sangat disayangkan ilmu yang kalian dapatkan nanti itu tidak bisa kalian serap secara utuh. Kalau misalkan kalian menyerap ilmu LDKS hanya duduk manis dan cuma nonton saja, tidak bisa merealisasikan terhadap kenyataan hidup kalian, ya kalian akan susah, percuma dan sia-sia ikut LDKS. Contohnya nih ya, berbagi pengalaman terkait pengalaman saya. Waktu SD saya dipercaya menjadi ketua kelas dari kelas 3 sampai kelas 6, ketua kelas. Yang pada akhirnya saya lulus dari SD Gunung Batu lah. Tahu kan SD Gunung Batu? Ini Ciri ya, alumni SD Gunung Batu. Dan saya masuk ke SMP. Pada waktu itu saya mengenal yang namanya PMR dan OSIS. Yang pada akhirnya PMR itu lebih dulu mengadakan pemilihan ketua, dan saya mencoba untuk bergabung di sana untuk menjadi ketua PMR dan pada akhirnya berhasil jadi ketua PMR.
Kenapa saya akan menyalonkan jadi ketua OSIS? Karena ada ADART yang tidak bisa saya lewatkan, tidak boleh rapat jabatan. Akhirnya saya memilih yang namanya PMR. Dan ketua OSIS, saya percaya sama alumni ini. Ada perempuan, Mairina Firdayanti. Ada yang tahu? Dia orang Cikonang atau orang Cihilir. Mairina Firdayanti itu partner saya ketika menjadi ketua dan wakil ketua. Dan saya di situ menjadi wakil ketua OSIS di SMPN 1. Melanjut ke SMA. Di sana banyak orang-orang dari SMP 6, SMP 2, 3, dan yang lainnya. Mereka tuh paham yang namanya organisasi dan kepemimpinan. Sangat-sangat paham. Di sana saya pesimis duluan. Bahwasanya, saya bakalan susah nih kalau misalkan kontestasi di SLTA karena banyak orang-orang yang hebat gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mempelajari yang namanya organisasi dan kepemimpinan. Bagaimana cara memanusiakan manusia, terus bagaimana caranya kita bisa mengakomodir seluruh otak yang ada di masing-masing siswa. Kan siswa itu beda-beda ya. Kita tuh memang benar-benar harus memiliki daya tarik dan pemikiran yang sedikit liar kalau ingin menguasai satu kepemimpinan. Dan waktu kelas 2 SMA di situ ada perekrutan sama pemilihan ketua OSIS yang pada akhirnya saya mencoba untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan alhamdulillah saya berhasil. Dan di masa kepemimpinan saya di SMA, karena banyak orang-orang yang sok preman, sok paling jago, sok malah siapa aja gitu di sekolahnya. Tapi ketika berhadapan dengan saya, itu bisa dibina tuh saya, wah ini tidak satu. Gitu. Itu masa kepemimpinan saya. Pada akhirnya ada beberapa pengurus yang hanya tumpang nama, keluar ke OSIS, kehayang yang buka kepengurusan modelnya. Gitu. Itu seorang pemimpin. Kalau misalkan nih, seorang pemimpin bisa disetir oleh anggotanya, itu salah besar. Saya katakan itu salah besar. Nanti kepengurusan tersebut akan stuck di sana, tidak akan maju. Itu bisa kalian pahami ya. Ketika ada kepengurusan bisa dibawa arus ke sana sini, itu tidak baik. Tapi seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang teguh atas kepemimpinannya. Gaya kepemimpinannya mau mengambil yang mana? Otoriter, demokrasi, atau sistem kekeluargaan? So ambil. Tapi saya di sana mengambil yang namanya sistem otoriter dan kekeluargaan. Bagi saya, mungkin sebagian orang tidak bisa mengikuti jejak saya karena kamu perlu tebogasimu esek di aplikasi kita. Gitu. Apalagi ini ketua OSIS ya, ketua OSIS Yasmin. Coba beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Zaman saya menjadi ketua OSIS, semoga kamu di rumah ya. Seriusan, semoga kamu di rumah ya. Tapi akrab kami nih, di luar teh akur. Kelas meeting ya, kurang ada kelas meeting, kelas meeting kali. Kan posisi ketua OSIS. Jadi ada 2 orang yang PDKT dengan saya satu kelas. Satu orang lagi anak IPS kan di SMA ada IPS. Dia tuh bertanding satu lapak. Tiluna dikumpulkan, kali kumpul. Si kalapurnya di lapak. Nah itu ketua OSIS mah. Guru omong orang selingkuh, punya kedekatan yang lain, tapi alapur ngerti. Cuma caranya guru paham karena lobbying, teknik lobby. Di mana suatu organisasi itu akan mengajarkan kita bagaimana cara menyatukan orang-orang yang beda pemikiran. Kita satukan dalam sebuah wadah itu. Nah, maka dari itu mereka akur karena saya memahami tekniknya. Itu bisa dipahami ya. Dan lanjut untuk kepala saya ke mahasiswa, menjadi seorang mahasiswa itu sangat berat buat saya karena menjadi mahasiswa itu tidak hanya belajar, tidak hanya berbulan di akademisi, tapi kita harus masuk ke organisasi. Dengan basic dan background saya, pengalaman saya masuk ke beberapa organisasi yang saya harapkan saya bisa memimpin lagi, dan itu lebih kejam di mahasiswa mah.
hati-hati, intelek mereka lebih kuat, tidak kayak kawan-kawan di SMA, cek A, cek B, cek A. Tapi ketika kita membawa suatu kebijakan, maka arus itu akan berbalik dari kedua organisasi mahasiswa. Dan kita tidak hanya mengedepankan passion kita saja, tapi pemikiran dan otak kita terus main. Bisa dipahami? Karena semua manusia kalau tidak punya otak, yakin akan dimanfaatkan. Apalagi rajin. Dengan orang sebenarnya saya nih punya otak dan pemikiran yang sangat bisa mempengaruhi kawan-kawan. Terus AA ketua OSIS ini menjadi orang yang sangat rajin gitu. Orang tinggal tunjuk, eta beresan itu kegiatan pemacaran belum beres dilaksanakan. Tapi ketika ada seseorang yang memang dipakai otaknya oke, ente cuma menyita doang, tapi bareng-bareng dengan ini. Nah, seperti itu. Orang-orang yang memang bisa terpilih menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakter kayak gitu. Nah, itu semua tidak lepas dari yang namanya organisasi, pengalaman organisasi. Saya menjadi presma pun berbulan sama orang Jepang, orang Sukabumi, ada orang Bandung di kampus saya. Nah, akhirnya melaksanakan kontestasi, aing di Banten, aing mau gitu, aing udah kadu naon, kayak gitu. Kadu debat sih aing hayu, aing dia Sukabumi ngarantau dengan keadaan awal aing kosong. Tapi ketika aing jadi seorang mahasiswa, yang otak aing masih, aing baca buku, siapa baca buku, sia sarua dicak na tanah aing dicak, na kontestasi dan kayak gitu. Tidak ada alasan buat orang-orang yang sudah ikut yang namanya LTKS, karena ini adalah latihan pertama untuk kita memahami yang namanya organisasi, memahami yang namanya kepemimpinan dan pemimpin. Bagaimana caranya kita bisa menguasai itu semua di LTKS. Saya dulu pernah dapat suatu motivasi dari seorang pemateri juga, bahwasanya orang yang berani mencoba adalah orang yang siap sukses. Itu yang tidak pernah saya lupakan. Dan satu yang saya yakini dan tidak akan saya pernah langgar adalah jika ada kesempatan maka raih. Tidak ada yang namanya kesempatan kedua, karena yang namanya kesempatan kedua itu hanya harapan. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu lah. Kita masuk ke materi ya. Masuk ke materi mungkin itu mengulas sedikit terkait pengalaman saya selaku pengenalan diri kepada teman-teman. Karena pada dasarnya motivasi itu perlu buat kita semua. Motivasi itu perlu. Jangan hanya kalian meminta motivasi kepada orang tua. Ya orang tua pasti memotivasi jadi anak yang baik ya, jadi orang sukses, soleh-solehah. Itu orang tua. Tapi ketika orang lain memotivasi kita, sing bener sekehet, masuk jadi jelema tumpang nama doang, kayak gitu. Karena orang yang cerdas itu akan menganggap kata-kata tersebut adalah motivasi. Tapi orang yang bodoh akan emosi. Benar tidak? Udah emosi yang orang lain tidak bisa berpikir panjang tuh. Makanya jadi kawan-kawan di sini, kalau misalkan kawan-kawan masih dikuasai dengan rasa emosi teman-teman, maka mulai dari sekarang stop rasa emosi tersebut. Terajung seetik, betul silang emosi. Sabar we, gua pakai situ menghuluna copot. Gitu. Mungkin ada sebuah video yang akan saya tampilkan yang itu dulu. Nah, itu. Ini adalah sebuah contoh bagaimana cara kita berorganisasi. Lanjut aja.
Oke, udah ya. Kalian bisa melihat di situ ada sebuah gerobak yang memang membutuhkan banyak orang, di mana ini adalah sebuah kegiatan. Orang-orangnya itu ada yang produktif, ada pemimpinnya, ada orang-orang yang membantu, dan ada beban ini. Kita ibaratkan sebuah gerobak ini adalah sebuah organisasinya. Yang di depan itu adalah seorang pemimpin, dan staf-stafnya itu bermacam-macam. Jadi apa yang saya bilang bahwasanya seorang pemimpin itu benar-benar harus menggunakan yang namanya hukum rimba. Siapa yang paling kuat, dia yang menguasai medan. Maka dari itu, seorang yang beban ini yang di belakang tidak segan-segan untuk mengeluarkannya, karena keadaan yang emang benar-benar harus difokuskan gitu terhadap suatu tujuan. Kalau misalnya tujuan tersebut tidak benar-benar cepat dan sampai, maka dari itu solusinya keluarkan orang yang menjadi beban itu. Konsekuensinya kita yang menjadi pemimpin, kita yang menanggung beban terhadap organisasi ini. Kalau misalkan satu orang tersebut tetap ada di sana, maka organisasi tidak akan bisa berjalan lancar. Semua kegiatan ataupun problem yang terjadi di organisasi ketika ada orang tersebut susah diselesaikan. Mungkin bisa langsung ke PPT. Dan asal teman-teman tahu bahwasanya yang menjadi materi ini adalah keluarga saya semua. Nah, dari depan saya mengenal mereka karena ketika menjadi mahasiswa mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang luar biasa di organisasi saya. Karena mereka juga saya bisa mengenal yang namanya Banten teh sakir. Indonesia tuh ternyata ada banyak orang-orang yang luar biasa selain saya. Nah, kita langsung ke materi kita aja. Di sini ada yang namanya teori dasar organisasi. Kemarin itu dikasih 3 pilihan sama guru kita semua, Pak Adi. Ada beberapa yang memang sudah diisi oleh pemateri, dan saya kebagian teori dasar organisasi. Ini adalah sebuah materi yang memang benar-benar saya kuasai bisa gitu. Bahkan saya bisa mengimplementasikannya ke dunia nyata. Karena yang namanya organisasi tidak lepas dari kehidupan kita. Di keluarga itu bisa disebut organisasi apa bukan? Bisa ya? Itu organisasi. Terus ketika kita nonton bola di tribun, di stadion, itu organisasi bukan? Masuk ya? Gimana? Termasuk apa bukan? Masuk. Oke, nanti kita ulas ke depan. Nih, lanjut. Oke, ini adalah konsep dasar organisasi. Secara etimologi, tahu etimologi? Secara bahasa, organisasi itu adalah organum dalam bahasa Latin, organum. Terus ada organum juga di bahasa Yunani, dan diartikan adalah alat anggota bagian atau badan. Mungkin kita bisa tahu ya. Jelas nggak? Enggak? Kalau enggak, coba agak maju. Hah? Oke, dalam sebuah organisasi itu bisa disebut yang namanya badan atau wadah. Di mana organisasi ini adalah sekumpulan orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Tapi di next lanjut. Nah, ini ada pengertian organisasi secara umum, dan saya mengambil seorang pengungkap teori yaitu Max Weber. Kalau secara umum adalah sebuah wadah untuk kumpulan orang yang bekerja sama secara sistematis dan terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Ini secara umum. Terus menurut Max Weber itu organisasi adalah suatu kerangka struktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Bahwasanya kita sudah tahu ya, yang namanya organisasi itu emang wadah, tempat kita berekspresi, tempat kita untuk mengungkapkan suatu keinginan kita melewati organisasi.
Itu organisasi adalah sebuah jembatan untuk kita berkembang sebetulnya. Adalah jembatan yang emang benar-benar tidak bisa kita hindari dari perkembangan kita di sehari-hari kita. Max Weber mengatakan organisasi adalah suatu kerangka terstruktur, bahwasanya organisasi memiliki tahap-tahapan tertentu dan struktur-struktur yang ada. Mungkin dari kepengurusan OSIS, MPM di sini sudah memiliki divisinya masing-masing ya, staf-stafnya. Mungkin beda-beda. Ada yang staf bagian kebersihan, ada bagian bersih WC. Gitu. Karena bagi saya, staf yang tidak bisa bekerja sama dengan pemimpinnya itu harus dilakukan. Bagi saya, ya maulah saya punya pengurus yang seperti itu, yang tidak bisa satu pemikiran, satu visi sama saya. Nah di sini secara umumnya itu sebuah wadah yang semuanya bekerja sama. Kita sudah bisa memahami yang namanya organisasi harus ada suatu kerjasama yang konkret antara pemimpin dan bawahan, antara bawahan dan pemimpin. Jangan pernah sekali-kali staf ataupun pengurus merasa tidak dihargai karena pencapaiannya. Jangan, karena itu adalah sebuah penolakan terhadap organisasi tersebut. Tapi bagaimana caranya kita memajukan organisasi tanpa pamrih? Karena kepentingan kita juga loh dalam sebuah organisasi. Kemajuan organisasi itu kepentingan kita. Kalau misalkan kita berhasil nih membawa suatu organisasi tersebut ke jalan yang sukses, maka kita juga yang akan besar namanya. Tidak hanya ketua OSIS, pengurus OSIS. Dulu saya menjadi ketua OSIS tidak ingin nama OSIS disebut 2 kali oleh siswa. Saya tidak mau. Dan OSIS. Gitu. Saya paling tidak mau ada siswa yang bilang OSIS. Itu apa lain capek? Paling apa lain misalnya program kayak gitu dengan pengurus, tapi aja tidak baik. Gitu. Meskipun siswa yang lain adalah anggota OSIS, bukan pengurus OSIS, tapi seenggaknya mereka menghargai. Disitulah kewibawaan seorang pemimpin untuk mempertahankan pengurusnya. Gitu. Saling backup. Pengurus pemimpin itu harus saling backup. Ketika ada kesalahan satu dari pemimpin tersebut, backup pengurus. Dia ketua ANI, dia leader ANI. Terus dari pengurus, ketika ketua melihat satu pengurus yang internalnya bobrok, wait, kita pengurusan deh, berarti dulu diomelan, dulu dirapihkan, selesaikan secara internal. Jangan sampai entah ada Facebook, Twitter, Instagram, terus TikTok, kesalahan pengurus dijilat dulu. Oh, gimana? Nggak boleh. Jadi masalah internal tidak boleh dikeluarkan ke publik. Jadi paham ya? Lanjut bro. Nah, ini adalah fungsi organisasi. Fungsi organisasi. SMP saya itu tidak mengetahui yang namanya fungsi organisasi. Saya berjalan sesuai alur ke SMP. Tapi ketika saya masuk SMA, ternyata saya itu merasa salah ketika di SMP karena saya benar-benar berjalan sesuai alur. Padahal ada fungsinya loh organisasi itu. Yang pertama planning. Saya pernah di SMP itu mengerjakan suatu program kerja yang dimana tidak melihat 4 faktor ini. Adanya tujuan, adanya rencana, terus organisasi, terus aktuatif, tapi tidak dikontrol. Itu kesalahan saya dulu. Sampai akhirnya ketika saya lengser dan LPJR, saya memang habis-habisan dibubarkan. Nah, di sini ada planning. Planning itu adalah perencanaan. Kalau misalkan suatu organisasi tidak memiliki rencana ke depannya mau seperti apa, sudah jangan dilanjutkan organisasinya. Selesai saja di situ. Karena yang namanya organisasi tidak luput dari seorang pemimpin yang memiliki visi misi. Benar kan? Dan visi misi itu harus didukung oleh pengurusnya. Pengurus tersebut yang akan menjalani visi misi saya.
laki-laki lain keluar, udah jadi pengurus. Karena modal mahal bro, di SMA, SMK jadi pengurus OSIS, orang-orang bernama KB, orang-orang pintar, orang-orang berkualitas. Kayak gitu. Di sini di planning ada yang namanya SMART. S-nya spesifik, harus jelas. Kalau misalkan kalian mau melaksanakan program kerja, harus jelas. Jangan sampai kalian melaksanakan program kerja ketika ada rapat internal pengurus OSIS. Di sana tuh ada salah satu pengurus yang mengajukan opsi, saya pengen mengadakan kegiatan di luar angkasa. Juga boleh, rasional bor, harus jelas. Misalnya kegiatan kelas meeting, targetnya siswa dan timnya itu per kelas, jelas ya. Jadi harus jelas. Terus lanjut ada resubel, harus bisa diukur kesuksesannya. Berapa persen kita akan melaksanakan program kerja ini berhasil. Jangan sampai kalian kan biasanya tuh Yasmin suka mengadakan perlombaan antar SMA ya, sekaligus sosialisasi. Seberapa persen kah acara tersebut bisa berjalan dengan lancar, bisa menarik siswa SMP ke SMK, kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian melaksanakan program targetnya siswa, tapi maksudnya ukuran kesuksesannya itu hanya nge-branding diri. Oh, aing hebat nih jadi ketua OSIS, bisa naik kegiatan. Begitu. Aing hebat ya menjadi pengurus OSIS, bisa naik kegiatan. Begitu. Tapi mengukur kesuksesannya yaitu keberhasilan acara tersebut secara baik dan benar. Terus target yang kita inginkan siswa SMP masuk ke sekolah kita, itu kesuksesan yang bisa disebut. Nah, lanjut, achievable adalah harus masuk akal. Ya tadi jangan sampai mengadakan suatu kegiatan di luar angkasa. Kita tuh di bumi bos, bukan di luar angkasa. Jadi jangan memikirkan ini kayak kegiatan inovasi banget gitu, minimal banget ya. Gak bisa kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar yang namanya kegiatan itu sesuai ya dengan keadaan, realistis. Rencana dibuat harus sesuai keadaan ini. Terus tim menentukan waktu, apa nih waktu yang tepat buat kita melaksanakan kegiatan ini. Jangan sampai ketika pas UAS UTS kita mengadakan kegiatan kelas meeting. Biasanya kelas meeting dilaksanakan setelah UAS UTS. Gitu. Ketepatan waktu. Hati-hati nih, seorang pemimpin. Coba di sini yang menjadi ketua dari ketua masing-masing mana nih angkat tangan? Dari SMP, UTS, ya, ini ketua OSIS. Ketua OSISnya apa bukan? Cewek? Keren. Lanjutkan. Nih, kalau misalkan sudah belajar di namanya organisasi, menjadi ketua yang namanya perempuan itu susah untuk menjadi harimau, susah untuk menjadi singa. Yang cerdas, rekrut orang-orang di kepengurusan yang memiliki kualitas tinggi.